Ya, jadi ada perbedaan sedikit ya dengan online maupun offline. Kalau yang online ini semuanya sudah terintegrasi dengan feeder, dengan sistemnya Digi juga sudah connect. Kalau dulu dengan akses itu tidak, jadi masih bisa otak-atik sendiri. Kalau ini harus melalui prosedur yang pas. Gitu ya. Nah, menunya ada dua, merah dan kuning. Untuk saat ini yang merah masih disable, yang kuning saja yang dipakai. Oke, kita klik belum diisi karena memang belum mengisi. Kalau sudah mengisi nanti warnanya mungkin beda atau isi. Nah, di sini ada beberapa menu. Kita perhatikan dulu yang ada warna background-nya biru. Nah, ini adalah informasi tadi. Penarikan kinerja 1 September 21 sampai 31 Januari 22. Yang dimaksud ini adalah kinerja yang dimulai di BKD ini. Rentang waktunya kegiatan-kegiatan yang terselenggara pada 1 September 21 dan 31 Januari 22. Kalau ada kegiatan yang di luar rentang waktu itu, maka bisa dinilaikan pada BKD ini. Hanya untuk kepentingan yang lain. Tetap bisa dimasukkan melalui menu yang ada di sini, tapi tidak bisa dipakai untuk penilaian sekarang. Kemudian periode pengisian ini sampai tanggal 5 Februari. Yang buka untuk tanggal ini bukan LPKSDM ya, tapi dari sister langsung dari Dikti. Jadi apabila nanti keluar tanggalnya terus Bapak Ibu minta dibukakan, kita nggak bisa. Karena memang ini settingan dari pusat. Periode penilaian 1 sampai 10 Februari kita memiliki asesor tadi, sampaikan asesor internal, nanti dari asesor itu akan memberikan inputan ya Pak ya, masukan-masukan, mungkin bisa direvisi nanti Pak, kalau hasil dari, tapi jangan dipermanen. Nah, ya, berarti belum dipermanen ya. Ya. Jadi nanti ada umpan balik review dari Bapak Asesor. Jika status nanti ini belum dikunci, nanti ada di belakang itu ada dikunci, maka Bapak Ibu bisa mengupdate-nya. Tapi kalau sudah terlanjur dikunci, ya tidak bisa. Nanti menguncinya itu belakangan saja. Oke, seperti yang disampaikan Pak Agus tadi, dilihat dulu status keaktifan di sini. Ini ada aktif, tidak sedang tugas atau izin belajar. Tidak sedang tugas belajar. Jadi kalau tadi izin belajar tidak ada, berarti statusnya cuma dua, yaitu aktif dan izin belajar, tugas belajar. Nah, kalau aktif ya berarti harus mengikuti yang terjadi, yang disampaikan di sini aturan-aturannya. Tapi kalau tugas belajar yang disampaikan adalah progres belajarnya. Itu sudah diberi berapa SKS Pak? 12 ya? 12 sampai 16 SKS kalau yang tugas belajar. Kalau yang di luar tugas belajar ada dua, yaitu dosen biasa, kemudian ada yang dosen dengan tugas khusus. Untuk saat ini silakan membuka menu yang paling kanan, yaitu simpulan, supaya bisa melihat status yang sekarang seperti apa. Hasil akhir pun nanti semua memperhatikan dari simpulan ini. Nah, di sini akan tampil tabel sesuai dengan kondisi atau status Bapak Ibu sekalian. Tabel ini tiap dosen tentunya beda-beda sesuai dengan statusnya. Saya membuka akunnya Bapak Wahyudi yang pada contoh ini beliau statusnya adalah pejabat, yaitu kepala LSI, kemudian statusnya lektor kepala. Maka tabelnya di sini sesuai dengan status tersebut, maka hanya wajib mengisi yang nomor 1 saja.
yaitu pelaksanaan pendidikan, dan minimal cuma 3 SKS saja. Yang lainnya boleh kosong. Namun Bapak Ibu sekalian, berbeda-beda. Ada yang harus mengisi semuanya, atau tidak boleh kosong, tidak boleh kosong, tidak boleh kosong. Harus ada isinya meskipun nanti SKS BKD-nya kecil, tidak masalah. Intinya syarat yang ada di kolom ketiga ini harus diperhatikan supaya memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat, nanti kolom terakhir status ini akan menjadi M atau TM. Kalau TM artinya tidak memenuhi, M memenuhi. Hasil akhir ada di kolom kanan bawah sini. TM. Berarti ini belum sesuai, belum memenuhi. Apa yang menyebabkan TM? Karena ini sudah M semua, kok ini masih TM. Ternyata ada keterangan di bawah yang warnanya merah. Jadi kalau ada warna-warni yang berbeda, itu mohon diperhatikan, terutama yang berwarna merah. Karena ini merupakan biasanya suatu peringatan atau suatu petunjuk ya. Ini adalah tidak memenuhi undang-undang beban kerja dosen melebihi batas pelajaran maksimal 16 SKS. Nah, yang dilihat adalah yang ini total dari kolom SKS BKD 42,75, sangat jauh melebihi. Tapi nanti ada caranya supaya menjadi maksimal 16, ya maksimal 16. Caranya nanti dipindahkan dari kolom yang sebelah keempat ini ke sampingnya, ke SKS lebih. Dipindahkan. Ini contoh yang sudah kami pindahkan, adalah yang nomor 1, yang aslinya awalnya itu 30,75. Ini awalnya itu 30,75. Sudah kita contohkan kemarin untuk dipindahkan 5,5. Jadi sudah berkurang. Di aslinya kemarin 30,75 dan ini menjadi 47,75, sudah berkurang. Tapi masih harus banyak yang dipindahkan. Oke, nah sekarang kita ke pelaksanaan pendidikan dulu, karena ini akan pelaksanaan pendidikan. Kita caranya bagaimana untuk memindahkan itu? Ini di sini pelaksanaan pendidikan. Ya. Nah, di pelaksanaan pendidikan itu utamanya terdiri atas data-data mengajar, Bapak Ibu sekalian. Data mengajar, data mata kuliahnya apa, berapa kali pertemuan, SKS-nya berapa. Ini ada di sini. Ya, utamanya adalah ini. Namun selain itu ada yang lain, yaitu membimbing seminar, membimbing KKN, kerja praktek, kerja lapangan, membimbing sebagai DPA, membimbing TC, skripsi, itu ada juga ini. Ya. Melakukan pengembangan program kuliah tatap muka daring atau RPS, mengembangkan bahan kuliah, dan seterusnya. Ini banyak. Ada sebagai menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi, kalau misalnya Pak Wahyudi kebetulan sebagai kepala LSI, berarti ada ini. Dan seterusnya. Nah, itu. Kalau masih kosong, kemarin ada yang masih kosong bagian yang mengajar ini. Ini karena prodi belum melaporkan ke feeder. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, data-data ini otomatis, ya, otomatis diambilkan dari laporan feeder. Jadi kita tidak bisa merekayasa karena ini sudah jadi. Kemudian caranya tadi ya supaya tidak lebih, itu di bagian yang selesai, tulisannya selesai, ini diklik. Contoh saya akan memindahkan yang menggambar mesin kelas D 2 SKS, tapi beban SKS-nya 1,5, 1 karena ini tim teaching 2 orang, jadi bagi 2 menjadi
satu SKS saja. Kemudian saya klik bagian warna Tosca bawah hijau. Selesai. Kemudian kita rubah menjadi beban lebih. Ya. Klik ubah status. Ya. Kita coba cek ya, apakah sudah kurang kembali ke simpulan ini. Lanjut lagi. Ya, sudah berkurang 1 SKS karena tadi yang kita pindahkan 1 SKS. Jadi begitu caranya, yang bisa dipindahkan tidak hanya yang bagian kuliah ya, boleh ya. Yang lainnya, silakan dipilih saja mana yang akan dipindahkan jadi beban lebih atau tidak. Berikutnya adalah tentang warna merah. Tadi saya sampaikan juga warna merah. Kalau ada warna merah mohon diperhatikan. Di sini ada tulisan belum ada bukti ajar. Berarti Bapak Ibu harus mengupload dokumen ya. Dokumennya untuk yang pendidikan ini ada terutama yang pengajaran. Ini sudah disepakati oleh tim asesor bahwa harus ada tiga file minimal yang diupload setiap mata kuliahnya. Setiap mata kuliahnya, tidak hanya satu. Setiap mata kuliah harus diupload minimal 3. Apa saja? Yang pertama adalah SK mengajar. Nah, kalau SK mengajarnya itu berupa 1 SK kemudian banyak mata kuliah, berarti ya Bapak Ibu harus menguploadnya berulang-ulang ya. Untuk 1 SK itu bisa diuploadkan berulang-ulang di setiap mata kuliah. Yang kedua adalah presensi mengajar. Nah, kalau presensi mengajar tentunya setiap mata kuliah beda-beda satu-satu. Ini bisa diambil dari si My Class. Ya. Presensi dosen mengajar ya, dosen mengajar. Yang ketiga adalah presensi mahasiswa. Presensi mahasiswanya juga harus diuploadkan. Di sini juga dari si My Class juga sudah ada. Nah, 3 itu yang sudah disepakati oleh tim asesor, sehingga nanti kalau ada kurang atau tidak sesuai dengan ini, mungkin ada catatan dari tim asesor, sehingga dinyatakan kalau itu dijadikan beban atau SKS BKT, maka korek nantinya tidak bisa dipenuhi gitu. Mau dicolke lah masalah kok. Oke, sebentar lagi. Kita kembali ke kesimpulan lagi. Jadi meskipun ini nanti memenuhi ya, sudah memenuhi, tapi banyak yang bolong, kemudian banyak yang tidak dimasukkan. Sesuai dengan informasi yang kemarin beberapa kali kita melaksanakan roadshow BKT ini, alangkah baiknya semua data yang Bapak Ibu miliki, meskipun nanti akan menjadi SKS lebih, itu dimasukkan ke sini. Karena kedepannya informasi yang kita terima itu adalah semua penilaian yang berkaitan dengan dosen, itu mungkin kenaikan pangkat golongan atau jabatan fungsional, pengurusan semacam itu akan melihat ke laporan BKD-nya. Jadi yang disahkan nantinya adalah yang disahkan juga di BKD. Jadi kalau nanti di BKD tidak dilaporkan sebagai beban lebih, itu ada kemungkinan untuk tidak jadi disahkan. Ini nanti untuk kehati-hatian kita saja. Tapi kalau secara letter luck ya sudah lulus BKD-nya untuk semester sekarang, aman gitu ya. Tapi tentunya pemerintah kita nggak bisa ngatur pemerintah, tapi pemerintah yang ngatur kita, jadi kita ngikuti saja. Oke, mungkin itu dulu. Mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Mungkin dari Ibu Sinten. Oh, J. Waalaikumsalam. Pengajaran ya Pak ya.
semesternya betul 21 gaji. Betul. Nah, 1, 2, betul. Ada satu mata kuliah yang tidak saya ambil. Hanya satu. Nah, Yang lainnya? sudah sesuai. Oh. Terus yang kedua, tampilan di awal saya itu masih PPI, Pak. Psikologi Pendidikan Islam S3. Tapi untuk penempatan sudah betul, sudah di ekonomi saya sejak tahun 2020. Di sistemnya. Yang pertama untuk masalah mata kuliah yang tidak sesuai itu semuanya berdasarkan laporan individu. Ya, sampai berarti kalau ada kesesuaian, nanti bisa berkonsultasi dengan biro akademik, dengan masyarakat. Yang terlebih dahulu mungkin konsultasi dengan admin prodinya masing-masing. Kalau di FAI itu ada sistem mas. Pak itu Pak Joko ya, Pak Joko Purnomo. Mungkin sama kita lagi. Monggo nanti yang admin untuk yang bisa saya dapat itu apa? Memungkinkan untuk diperbaiki tapi untuk waktu. Jadi nanti mungkin kalau yang sesuai itu nanti bisa dijadikan beban lebih dulu. Yang kedua adalah yang Mas Alis tadi tentang PI tadi. Penempatan sama ini. Iya, penempatan. Jadi betul di sister itu selamat datang bersama seperti Islam. Ya. Tapi untuk penempatan sudah betul. Oke, sama enggak Pak Alis ini. Sebenarnya itu Oh, ini juga. Berarti Mas Caka juga. Betul. Jadi semua atribut yang ada di sistem ini semuanya otomatis dan tidak bisa naik coro Jawa ini saat. Jadi harusnya kalau sudah melihat kesalahan itu langsung berkonsultasi dengan Pak Caka, kebiaan. Oke, itu nanti ada proses pengajuan, disetujui dan macam-macam. Mungkin harus ada mengupload SK dan sebagainya. Itu memerlukan proses. Oke. Oke, monggo ada lagi. Tadi dari sana tadi. Terkait pertanyaan. Oh gitu. Oh ya, gimana? Jadi biasanya kasusnya itu yang mengajar misalkan bahasa Inggris itu dosen luar yang bukan dosen dalam, sehingga di Pendikti itu harus ada data siapa yang mengajar dia minta, dan dia tidak bisa membaca dosen luar. Akhirnya dari admin Pendikti Prodi itu mengambil siapa saja dosen yang ada di kita gitu. Makanya tidak sesuai. Misalnya tadi Bu Maisaro diminta di sistemnya kok mengajar bahasa Inggris, padahal prakteknya sudah mengajar itu. Karena memang itu diambil, dia mau ngambil siapa juga bingung karena dosen tersebut tidak ada datanya. Oke, berarti nanti harusnya ada kebijakan dari prodi siapa yang nanti dijadikan dosen payung gitu ya. Kira-kira begitu supaya tidak nanti bebannya berlebih dan sebagainya. Tapi mestinya sudah ada kesepakatan. Cuma tidak sesuai dengan Tidak sesuai. Oh, oke, nanti mungkin Bu Kaprodi untuk bisa kan ya. Monggo, Ibu dulu, monggo silakan. Waalaikumsalam. Izin belajar. Izin belajar. Tugas belajar, sedang tugas belajar. Tulisannya izin. Tapi yang di sini ya status keaktifan ini ya. Status keaktifan tulisannya adalah sedang izin belajar. Tapi kenyataannya bagaimana Ibu? Sedang tugas belajar? Oh, moga Pak, ini Pak Agus. Ibu dapat beasiswa dari Dikti nggak? Atau dari luar UNY?
UMY itu hanya izin, tapi tadi saya sudah bilang hanya diambil 3. 1, dosen dengan tugas tambahan, dosen biasa, atau tugas belajar. Tugas belajar itu artinya serdosnya itu adalah ditarik. Jadi kalau itu pengalaman saya dulu ya, jadi saya dulu dapat beasiswa, sehingga kemudian saya diberi SK tugas belajar. Tugas artinya apa? Tidak boleh ngajar, tidak boleh melakukan tridharma. Itu namanya tugas. Kalau izin, ibu kan masih ngajar, masih meneliti, masih berarti aktif. Kalau aktif itu dianggap sebagai dosen biasa. Bukan, karena hanya ada 3. Izin itu kan cuma karena itu sekolah diizinkan biar prodi tidak berikan ibu lebih. Nah, tapi kalau kemudian kalau ibu tugas belajar, ibu nggak dapat cekdos. Ya, cukup ngisi, tapi nanti diakui 12 kan sudah lulus, tapi nggak dapat cekdos. Kalau ibu ingin dapat cekdos, ibu harus ngisi antara 12 sampai 16 kalau hanya izin belajar. Karena izin belajar itu sama dengan dosen biasa. Ya. Jadi tadi saya hanya bilang ada 3 tipe dosen dengan tugas tambahan (DT), dosen biasa atau tugas belajar. Jadi izin belajar itu setara dengan dosen biasa. Silakan Bu. Ya. Jadi rekam kamu. Suara nggak jelas ya. Tidak ada mic-nya, Pak Sakir. Ya, dan maaf saya pamit sebentar. Jelas tidak suaranya. Nanti saya offline aja. Siap. Untuk itu, silakan untuk memperhatikan saja tabel ini. Simpulannya. Tabel simpulan. Di sini statusnya M ini memenuhi, tapi yang pojok kanan bawah itu kalau TM. Punya ibu TM apa M? Sudah M, yang pojok kanan bawah. Ya, berarti sudah sesuai. Tapi kalau memang masih ada yang dokumen-dokumen yang masih belum diupload, silakan dilengkapi. Karena di sini tidak melihat dari dokumen itu, tapi nanti asesor yang akan melihat. Di asesor nanti bisa membatalkan status TM, status M ini di TM karena dokumennya nggak ada. Gitu ya Pak Agus ya. Ya, gitu ya. Jadi tanggal 1 sampai 10 itu akan ada manual. Jadi asesor manual akan melihat dokumen-dokumen yang diupload. Kalau itu tidak lengkap, maka akan dicorek. Ya. Yang ini. Kesimpulan, ya. Ya itu nanti yang menyatakan ini nanti memenuhi atau tidak memenuhi karena ada sesuatu action dari asesor. Bisa jadi yang awalnya tadi SKSBKD-nya mencukupi, jadi tidak mencukupi karena apa? Karena kalau diterangkan Pak Agus kemarin, misalnya akan melihat bukti bahwa kalau tim teaching gitu ya, tim teaching atau sendirian saja lah, sendirian. Harusnya 16 kali pertemuan, tapi ternyata yang diupload buktinya mengajarnya cuma 10 kali pertemuan. Tidak bisa membuktikan bahwa itu 16 kali pertemuan.
maka kemungkinan akan dibagi 10/16 kali 2 SKS. Jadi SKS-nya hanya bukan 2. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kan SKS-nya jadi kurang. Kalau SKS-nya kurang nggak lulus. Gitu, kira-kira semacam itu. Jadi mohon nanti setelah tanggal 1 Februari rajin menengok di sister lagi sampai tanggal 5. Jadi saya menambahkan, jadi jangan sampai Bapak Ibu nulis 12. Bagi contoh tim teaching. Tim teaching itu misalkan 3 SKS. Maka asesor akan nilai dari kehadiran. Kehadirannya dibagi 2 adalah 8. Ternyata yang satu dosen tadi cuma 7. Bilang temennya, kok usah diganti karena saya udah ngajar ini. Berarti nanti kurang dari 12. Kenapa? Karena 7/16 dikalikan SKS. Bukan SKS dibagi 2, tapi asesor akan menilai dari kehadirannya. Kehadirannya kalau kemudian kita ngitung itu adalah jika tim teaching bukan SKS dibagi dosen, tapi dibagi kehadiran. Sebagai contoh kedokteran, dosennya 10. Misalkan SKS-nya cuma 2, dosennya 10. Yang satu hanya ngajar sekali. Berarti 1/16 dikalikan jumlah SKS. Maka ngajarnya harus banyak. Ya. Dan kalau sudah asesor menilai itu nanti, asesor akan menilai dasar tim teaching adalah kehadiran. Atau ibu tulis sudah 12. Tapi tidak ngajar 16, tapi 14. Berarti 14/16 kalikan jumlah SKS berkurang. Maka tadi dilihat juga, jangan juga nanti ini ya, yang jelas jangan sampai minimalis. Karena kalau kurang dari 12 tidak lulus, lebih tidak lulus, tapi asesor akan membantu untuk merevisi. Jadi tugas asesor adalah membantu merevisi andai kata SKS-nya 50. Oh ini enggak, ini dosen ini kerja terlalu bagus. Kalau terlalu bagus, maka kemudian dia diberi mana yang bukan lebih. Betul ya? Maka tadi kalau sudah yakin, itu baru dipermanen. Tapi kalau belum ya, kita sering tanya. Jadi kalau di FAI itu pasti ada asesor BKD ya. Jadi kemarin kita punya 70 ini ya, 7 dari 81 kurangi 4, berarti ketemunya adalah 77. Itu tolong kalau Bapak Ibu di fakultas ada asesor BKD, itu mohon untuk diberdayakan. Karena kemarin sudah persepsi sudah semuanya itu diberdayakan. Kalau dia sudah ini oke, baru dipermanen. Jangan sampai nanti sudah 12 dipermanen, tapi ternyata ngajarnya tadi itu adalah kurang dari 16. Maka jadi masalah nanti kalau sudah dipas 12 lulus, besok dinilai asesor cuma 15,9. Berarti dia tidak lulus. Nah, kalau nggak lulus itu akan kehilangan 6 bulan untuk shadowsnya. Ya. Jadi tolong Bapak Ibu yang ada di FAI dicari kemarin yang lulus asesor untuk bulan Desember siapa ini ya, ada itu kemarin kita sudah ada semua yang di list yang masuk menjadi asesor BKD. Ya. Itu diberdayakan ya, sehingga nanti kemudian ya kalau perlu suruh ngintip satu persatu. Ya. Ini sudah baru itu pemberdayaan untuk asesornya seperti itu. Oke, mungkin Pak tadi Yaum. Pak Arif. Pak Yaum. Tanya Pak Yaum. Oh, petunjuk maksudnya. Petunjuknya ada tidak Mas Wali? Sepertinya belum ada ya. Oh, dalam proses. Satu ada udah. Jadi SDM itu udah buat draft ya, draft panduan BKD. Nanti kalau mau pengisian, kalau WA saya tak kasih videonya, caranya asesor menilai tadi itu. Jadi kalau tadi WA saya tak kasih, saya kemarin berikan ke cara asesor semuanya, itu bisa dipakai cara nilainya. Sehingga nanti Bapak lihat ngisi ini dinilainya kayak apa, itu bisa di ya. Bukan, kalau itu dari sister, Bapak ngisi, tapi kemudian oleh sister dinilai, ini belum sesuai, berarti ada file-file yang perlu direvisi ditambah. Sama dengan Bapak mengajukan perbaikan di sister dulu. Oh, ini kok hitam putih, berarti ditolak oleh LDikti. Suruh revisi apa? Harus berwarna. Oh, berwarna nggak ada, harus kemudian dilegalisir. Atau berwarna tadi, ya sama tadi.
Jadi kalau saya buka, saya penelitian. Ya. Ada beberapa kegiatan saya dinilai ini sepertinya dunia. Kan ada kegiatan tidak dengan PPKJ 2021 itu yang menentukan saya. Sister, Pak. Sister langsung. Bisa saja tadi ada file pilihan tadi, Bapak milihnya salah jadi. Oh gitu. Ya, kan Bapak ada tambah. Itu ada pertanyaan toh yang bintang harus diisi, nanti ada isinya apa? Baru itu tadi. Jadi itu saya juga itu mengenai asesor bukan. Bukan, asesor itu besok kalau Bekerja, kan asesor. belum diplot asesor itu. Ya. Warga Bu Dina. Ini untuk menarik penelitian pengabdian itu harus berarti kan update yang pelaksanaan kerja dan pelaksanaan pengabdian. Iya, betul. Contoh kemarin. Ya, yang kalau mau diambil di sini hanya yang ring tanggalnya 1 September sampai 31 Januari. Kalau di luar ring itu tidak akan bisa ditarik. Iya. Oke. Nah, kemudian saya kan mencoba ini misalnya ya, saya masuk di penelitian, kemudian penelitian saya sudah ini kan dari suatu cancel ya. Iya. Itu saya coba data kan, karena kan objek PKD-nya kategori kegiatan tidak sesuai. Iya. Kemudian saya masuk ke ini, itu dilengkapin kunci. Tapi juga usulan lengkap, dengan SK juga berarti. Iya, lengkap. Sama SK apa penelitian ini. Iya. Kalau penelitian itu apa saja yang diupload itu apa saja Pak, monggo nanti bisa ada di panduan itu gitu. Kalau saya tidak tahu ya yang harus diupload kalau penelitian itu apa saja. Tapi sepertinya sudah familiar kalau Bapak Ibu semuanya. Ada pengesahan, mungkin ada kalau surat penugasan penelitian, berarti surat tugas penelitiannya, ada SK-nya lah ini. Ini masih Ya. Oke, mungkin kita lanjutkan dulu. Oh, monggo, silakan. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait data KKN. Jadi kalau kita ada memiliki KKN itu kita tidak memiliki mahasiswa dari prodi kita. Sedangkan admin dari PDDT di prodi input kita memiliki KKN itu berdasarkan mahasiswa. Apa? Jadi kalau kita tidak Itu loh, ambil remote-nya ambil bawah sini. Remote-nya ambil bawah sini. Tidak ada mahasiswa kita tidak bisa merekrut oleh admin prodi. Sedangkan admin prodi hanya bisa melihat mahasiswa yang ada di prodi kita. Itu seperti apa? Sepertinya ini kita bisa mengupload sendiri. Coba ya, kita klik ya. Apakah bisa kita ngupload sendiri ya? Sini, bimbingan KKN, PKL, kita klik ya. Tidak bisa ya? Harus dari admin ya, fitur ya. Nah, sedangkan mereka hanya bisa membaca mahasiswa yang ada di prodi kita. Tapi pada kenyataannya kita tidak memiliki mahasiswa yang ada dari prodi kita, mungkin dari prodi lain. Ya. Ini bisa dimasukkan, kita nanti tak tanyakan ke Mas Caka, Pak Caka, yang seperti itu apakah memungkinkan? Karena kalau DPL di UMY ini kan lintas prodi ya. Nah, apakah memungkinkan untuk bisa dimasukkan ke feeder? Oke, nanti saya tanyakan. Tapi untuk saat ini memang belum bisa. Ternyata secara sistem nggak bisa. Kemudian yang kedua terkait tadi pertanyaannya Pak Ari yang mungkin kategori kegiatan tidak sesuai dengan POPKD. Ya. Itu kan data penelitian kita atau publikasi kita import dari SITA. Gitu. Ya. Ternyata masuk di sistem ditulis seperti itu. Apakah kita merubah SITA-nya? Karena SITA juga sinkron terhadap Google Scholar. Jadi saling menyambung itu di Google Scholar diambil SITA mengambil dari Google Scholar, sistem mengambil dari SITA. Ternyata di sistem kalau datanya tidak sesuai, padahal di SITA oke-oke saja. Nah, cara mengubahnya itu supaya tidak merah itu gimana? Kalau kemarin Pak Agus itu menyampaikan begini, kalau untuk dari SITA itu memang kita tidak punya kuasa yang penuh, karena itu kan sistem ya, sistem yang merancang programmer sana. Ya, apa adanya yang di situ, hasilnya seperti apa, itu yang
yang harus kita terima kelihatannya nggak bisa diubah. Tapi bisa kita upload sendiri, gitu. Bisa kita upload sendiri mandiri manual. Kalau dari Sinta kan harus pilih-pilih dan kemungkinan itu kemasukan dari nama orang lain karena namanya sama. Karena Sinta itu deteknya hanya nama. Yang namanya Agus Tri Basuki barangkali se-Indonesia Raya ada 10 atau berapa. Berarti kita yang merah ini kita delete, kemudian Iya. upload manual gitu ya. Iya. Oke, kemungkinan demikian. Yang terakhir Pak, ini terkait data kepegawaian. Di sini kemarin saya mengupload SK lektor 300 gitu. Saya upload di sini. Tapi bacaannya diminta SK dosen tetap. Saya ganti SK dosen tetap. Malah sekarang di tulis catatannya tidak sesuai dengan SK. Jadi yang harus saya upload itu yang mana? Oke, ini mungkin di OOT, monggo Pak Kholis. Data kepegawaian. Kemarin sebelumnya saya upload SK dari BPH yang menyatakan Kepangkatan. Iya, pangkatan. Lektor 300. Kepangkatan bukan rektor, Pak. Apa? Kepangkatan bukan rektor. Rektor itu kan jabatan. Iya, maksudnya perubahan Ya, dari ya. yang perlu saya upload di sini apa? SK in passing, angkat golongan. Jadi kalau rektor berapa 300 ya, rektor 300 ya. Kemarin dari 3B ya. Sekarang 3B, oh berarti masih 3C-nya belum ada. Ya sebentar. Jadi asisten ahli 160 itu pangkatnya 3B, karena akan sudah 300. Kemudian sekarang dapat rektor 300. Ini yang belum dapat. SK yang Pasti. angkat golongannya yang 3C, 3B belum ada. Oh, jadi yang saya upload di sini harusnya SK passing yang belum ada itu ya? Ya. Oh, bukan SK Ya. jatuhnya. Belum. Oh. Bukan itu. Jadi yang diminta adalah pangkat SK pangkat. Ya, Jadi bukan pangkat yang dari BPH. Tapi yang dari berarti tinggal nunggu yang kemarin sudah upload akhir tahun kemarin. ya, Terus tinggal nunggu SK-nya turun baru saya upload. Ya. Oke, kita lanjutkan tentang yang lainnya. Itu yang pendidikan tadi sudah, kemudian penelitian. Yang pada dasarnya adalah semua data ini sudah ada isinya dari Simlitapmas. Simlitapmasnya bukan Simlitapmasnya UMY, tapi Simlitapmasnya Dikti ya, sudah ada. Namun demikian, kalau merasa sudah mengupload di sini tapi kok belum ada, itu bisa diklik, dicoba diklik, tarik kinerja dari portofolio. Oke. Kemudian, ya. Tidak ada kinerja baru. Berarti menurut sistem ini yang dimasukkan dalam halaman ini semuanya sudah sesuai, yaitu rentang tanggalnya 1 September sampai 31 Januari 2020. Nah, ini yang mungkin kalau publikasi ya berarti kapan publikasinya terbit, kalau seminar kapan seminarnya dilakukan, kemudian kalau penelitian kapan penelitian itu dilakukan, mungkin SK tanggal SK-nya atau apa gitu ya. Yang ada di dalam rentang 1 September sampai 31 Januari 2020. Nah, pengalaman kemarin itu memang ada satu yang memang mungkin ini bugnya aplikasi di bagian pelaksanaan penunjang atau apa ya, sebagai pengelola jurnal. Penunjang kalau nggak salah ya. Ada pengelola jurnal. Di sana diminta tanggal mulai sama tanggal selesai. Kalau SK pengelola jurnal itu kan berlaku biasanya ya 3 tahun atau 4 tahun. Nah itu ditulis mulainya itu 1 September 2021 sudah betul, atau 10 September kemarin nulisnya ya. 10 September 2021. Tapi tanggal selesainya ditulisnya tahun 2025. Sebetulnya kan tidak salah ya. Tapi ternyata ketika ditarik itu nggak bisa. Nah ini bug. Kita nggak bisa menyalahkan, ikuti saja yang ada di sini,
tanggalnya diganti. Tanggalnya yang 31 yang tahun 2025 tadi diganti menjadi 31 Januari 2022. Terus disimpan, kita tarik lagi bisa. Nah, jadi memang beberapa aplikasi atau beberapa menu itu mungkin ada yang mengalami bug. Jadi di trial saja supaya memenuhi dengan ini. Tapi tidak boleh salah. Artinya kalau itu kegiatan sudah tahun lalu ya jangan ditanggalkan sekarang. Nanti oleh asesor ya dicoret lagi gitu ya. Itu nanti mungkin bentuknya panjang. Jadi jangan sampai kita mengakali karena pemalsuan, tapi karena hanya masalah memasukkan saja. Kemudian ada yang lain, pengabdian juga sama. Nanti intinya bisa menambahkan sendiri yang memang belum ada, belum masuk, dan seterusnya. Dan terakhir ini kewajiban lektor khusus ya, kewajiban khusus lektor kepala. Di sini keterangannya adalah tugas-tugas yang diberikan karena jabatan fungsionalnya lektor kepala. Berarti ini beda-beda antar dosen, ada yang asisten ahli, lektor, bisa. Apa saja yang harus diupload ada di sini. Tabel ini, ya harus ada. Tapi berlakunya 3 tahun. Jadi seandainya sekarang atau 2 tahun yang lalu pernah memenuhi salah satu dari 3 ini sifatnya atau menulis buku ajar atau membuat karya ilmiah atau membuat jurnal internasional. Kalau salah satunya sudah terpenuhi 2 tahun yang lalu, berarti saat ini sudah aman. Tapi kalau belum, berarti harus. Nah, kalau sekarang ada yang memenuhi, berarti untuk 3 tahun ke depan juga aman. Tidak perlu. Oke, satu lagi yang kesimpulan. Kesimpulan ini kemarin kasus ada satu lagi, statusnya di sini harus ada. Nah, ketika ditambahkan, ternyata di sini SKS-nya itu 10 untuk penelitian, kemudian untuk pengabdian 5, kemudian yang penunjang itu kemarin 0,5, jadi sudah 10,5. 15,5. Padahal kan maksimalnya 16. Yang di pendidikan banyak banget. Berarti jatahnya ini kan cuma satu-satu ya. Setelah dicek itu satu kegiatan semuanya tidak bisa dikurang-kurangi lagi. Itu yang penelitian, pengabdian, penunjang sudah mentok, itu tidak bisa di SKS lebihkan, sudah nggak ada, tidak bisa. Berarti otomatis yang bisa di SKS lebihkan adalah yang pendidikan. Sisanya cuma 0,5. Bisa tidak? Nah, ternyata dari pendidikan kemarin itu tidak hanya dari mengajar. Kalau mengajar ini semuanya di atas 1 gitu kan. Di atas 1 sudah dari yang 0,5, maka jatahnya 0. Nah, semuanya akhirnya ini dibagikan semua yang dijadikan beban sekarang yang hanya yang diambil yang dari yang lainnya ini. Misalnya bimbingan mahasiswa, ternyata ada yang 0,5 diambil yang 0,5, ini jadinya yang lainnya beban lebih. Jadi ngakal-ngakalinya atau memilih-milih mana yang jadikan beban SKS BKD dan mana yang menjadi SKS lebih, itu perlu diperhatikan. Gitu nih. Mungkin itu dari saya. Sekarang diisi dengan diskusi saja. Monggo kami persilakan. Oh ya, di belakang saya ada Mbak Julia, itu dari LSI. Nanti kalau ada kesulitan teknis, nggak bisa login, kemudian reset password nggak bisa, terus kemudian macam-macam lah yang nggak bisa akses, itu bisa minta bantuan Mbak Julia. Setelah ini juga kami membuka sesi konsultasi online melalui WhatsApp. Kalau barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teknis, itu bisa ke lsi.wambia.id. Di sana ada linknya untuk masuk ke WhatsApp-nya official BSI.
Atau ke 164 bisa ketemu dengan Mbak Yulia, 248 ya Mbak ya? 148. Ekstensi 148 ketemu Mbak Yulia atau Mbak Esti. Nanti bisa dibantu untuk sifatnya yang teknis. Kalau sifatnya yang tentang isian-isian, itu insya Allah kami nggak paham malahan ya. Nanti konsultasinya langsung dengan LPKSDM. Kalau hal itu tentang sister ini, kalau tentang perkuliahan, mata kuliahnya yang nggak sesuai, SKS-nya yang nggak sesuai, itu lebih cocoknya berkonsultasinya dengan admin prodi dulu atau langsung ke BAA, Biro Administrasi Akademik, nya Bapak Caka. Nanti bisa diarahkan barangkali ada beberapa fakultas atau prodi yang belum laporan karena harus menunggu daftar mahasiswa barunya. Jadi kemarin ada informasi dari apa gitu pertanian ya kalau salah itu harus menunggu sebentar. Senin itu insya Allah sudah clear gitu.